Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lisa Rahmawati, NIM 180604226 dari kelas A4 PGSD angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari skripsi yang sudah saya susun. Latar belakang dalam penelitian ini yang pertama dilihat dari kondisi ideal. Pembelajaran dengan menggunakan media interaktif tentunya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran, kemampuan guru dalam pembuatan media interaktif, kemudian kemampuan guru dalam pembuatan bahan hajar. Nah, kondisi sekarang, masalahnya di masa pandemi ini, guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran secara jarak jauh. Karena selama pandemi, pembelajaran berubah-ubah, mulai dari pembelajaran jarak jauh, kemudian kembali ke pembelajaran tatap muka, berubah lagi ke pembelajaran jarak jauh, dan seterusnya, kurang lebih selama 2 tahun. Hal ini membuat guru mengalami kesulitan dalam penyampaian materi. Begitupun dengan siswa, kesulitan dalam menerima materi yang disampaikan oleh guru. Ini tentunya dilandasi oleh kemampuan guru dalam pembuatan media. Selama penelitian kemarin, peneliti melihat bahwa guru membuat media hanya dengan menggunakan teks dan gambar yang begitu simple atau tampilan yang begitu simple, tidak begitu menarik, sehingga siswa merasa bosan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru karena medianya begitu membosankan. Jadi, PowerPoint yang digunakan oleh guru itu hanya berisikan teks dan gambar yang sedikit. Nah, hal itu membuat siswa menjadi merasa jenuh dalam sistem pembelajaran. Maka dari itu, peneliti memberikan sebuah solusi, yakni berupa pengembangan media interaktif yang berbasis PowerPoint menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Judul skripsi yang saya susun yakni Rancang Bangun Media Interaktif berbasis PowerPoint menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Di sini, selama penyusunan, saya dibimbing oleh 2 pembimbing. Pembimbing pertama yakni Profesor Joshua Sabandar, MA PhD, dan yang pembimbing kedua yakni Dr. Andes Haji Roni Mugara, MPD. Adapun rumusan masalah yang sudah disusun oleh peneliti, yakni terbagi ke dalam 4. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media interaktif berbasis PowerPoint menggunakan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan dari media yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Yang ketiga, bagaimana respon siswa dalam pengembangan media interaktif. Kemudian yang keempat, bagaimana hasil peningkatan kognitif siswa. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yakni mengetahui proses pengembangan media interaktif berbasis PowerPoint. Kemudian yang kedua, mengetahui hasil dari kelayakan media tersebut. Kemudian yang ketiga, mengetahui respon dari siswa terhadap media yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Dan yang keempat, mengetahui bagaimana hasil dari media yang sudah dikembangkan, terutama pada hasil belajar kognitif siswa. Selanjutnya, yakni definisi menurut para ahli, yakni mengenai model pembelajaran based learning, adapun mengenai media, kemudian adapun mengenai PowerPoint, dan yang terakhir mengenai hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPA. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni mengenai media. Menurut Sukiman 2012, media pembelajaran adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima yang bertujuan untuk merangsang pikiran, perasaan, kemudian perhatian siswa terhadap materi yang akan dijelaskan oleh guru.
kepada peserta didik. Kemudian definisi dari PowerPoint menurut Andrian 2016 yakni media PowerPoint merupakan media yang biasanya digunakan sebagai media interaktif untuk menyampaikan sebuah materi yang dilengkapi dengan alat pengontrol, di mana alat pengontrol tersebut terdiri dari fitur-fitur tambahan yang dapat dioperasikan oleh pengguna, baik itu siswa maupun guru. Selanjutnya, yakni definisi dari model problem based learning. Menurut Sanjaya, pada tahun 2009, model problem based learning merupakan sebuah model yang berisikan mengenai aktivitas atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, di mana di dalamnya ini guru memberikan sebuah permasalahan yang kemudian nanti oleh siswa akan dipecahkan permasalahan tersebut. Kemudian yakni di pengertian hasil belajar menurut Jihad dan Haris pada tahun 2008 yakni merupakan pencapaian bentuk baik itu perubahan menuju yang lebih baik dalam perubahan hasil belajar baik itu berupa kognitif, afektif maupun psikomotorik. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ini berlandaskan pada sumber Borg and Gall dalam Sugiono pada tahun 2015 yang terdiri ke dalam 7 tahapan. Yang pertama studi pendahuluan, kemudian yang kedua desain produk, yang ketiga validasi, yang keempat revisi, kemudian yang kelima uji terbatas, yang keenam revisi kembali, dan yang terakhir yaitu uji luas. Subjek dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbagi ke dalam 2. Yang pertama, yakni di SDN 080 Bojong Indah Cibuntu, ini merupakan lokasi untuk uji terbatas dengan jumlah siswa sebanyak 23 siswa yang berada di kelas 4A. Kemudian, subjek penelitian yang kedua, yakni SDN Melong Mandiri 1 yang berlokasi di Kota Cimahi, lebih tepatnya Cimahi Selatan. Di sini jumlah siswanya yakni 36 siswa yang berada di kelas 4A. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama dengan jenis tes dan yang kedua jenis non-tes. Pada jenis tes, peneliti membuat instrumen berupa instrumen pre-test dan post-test. Kemudian pada jenis non-tes, peneliti membuat instrumen observasi, instrumen wawancara, instrumen angket, kemudian instrumen validasi, dan yang terakhir adalah studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti terbagi ke dalam 2. Ada kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, teknik analisis kualitatif ini yakni hasil dari observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Yang kedua, teknik kuantitatif. Di sini terbagi ke dalam 3, ada uji validasi atau validitas, ini untuk melihat apakah media tersebut valid untuk diuji cobakan. Nah, ini menggunakan skala Likert, yang kemudian skala Likert itu diisi oleh tim ahli atau validasi ahli, yakni seorang validator, yang dimana validator tersebut adalah pembimbing dan juga guru kelas. Kemudian yang kedua adalah uji kepraktisan. Ini dilihat dari respon siswa mengisi angket berupa angket yang isinya itu berisikan skala Goodman. Kemudian yang ketiga adalah uji efektivitas. Uji efektivitas ini dilihat dari hasil nilai pre-test dan post-test, yang kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan rumus Engine. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini terbagi ke dalam 4 poin. Yang pertama mengenai proses pengembangan media. Proses pengembangan media ini terbagi ke dalam 7 tahapan. Tahap pertama yakni studi pendahuluan. Pada tahap studi pendahuluan, peneliti melaksanakan observasi dan wawancara. Hasil dari observasi dan wawancara yakni didapatkan bahwa guru membuat media PowerPoint memang sudah biasa, namun media yang dibuatnya hanya sederhana, tidak menarik, dan bahkan lebih berisikan teks saja. Tidak ada video, tidak ada gambar yang menarik, gambarnya hanya sedikit, sehingga media tersebut terkesan monoton dan membosankan.
Kemudian permasalahan yang kedua yakni guru kurang memahami berbagai model pembelajaran. Mereka hanya menggunakan model-model pembelajaran yang biasa mereka gunakan saja, tidak mencoba untuk mencari tahu model pembelajaran lainnya, sehingga terkesan monoton juga pada sistem pembelajarannya. Setelah melakukan studi pendahuluan, kemudian peneliti melakukan yang namanya desain produk. Dari permasalahan-permasalahan yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara, kemudian peneliti melakukan desain produk. Desain produknya berupa media interaktif berbasis PowerPoint menggunakan model problem-based learning. Nah, media tersebut dibedakan dari media yang pernah dibuat oleh guru. Yang membedakannya apa? Dengan menambahkan fitur tambahan sebagai pengembangan dari peneliti, yakni menambahkan fitur tambahan berupa tombol-tombol yang dapat diklik dengan menggunakan tambahan hyperlink, sehingga bisa berubah slide dari slide satu ke slide lainnya dengan mudah. Adapun tambahan lainnya, di dalam PowerPoint ditambahkan yang namanya video, kemudian ditambahkan yang namanya games puzzle. Nah, sistem penggunaan games puzzle-nya seperti apa? Sistem penggunaannya yakni guru memberikan pertanyaan, kemudian bagi kelompok atau bagi siswa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut boleh membuka satu persatu puzzle tersebut dan kemudian menebak gambar apa yang ada di balik puzzle tersebut. Setelah mengetahui gambarnya, lalu siswa mendeskripsikan, kemudian memberikan ciri-ciri dari gambar tersebut. Misalnya, gambar di belakangnya itu gambar nyamuk. Kemudian siswa harus bisa menyebutkan metamorfosisnya seperti apa. Begitu cara penggunaannya. Lalu, setelah mendesain sebuah produk, setelah jadi produknya, peneliti melakukan validasi untuk melihat apakah media tersebut valid atau tidak untuk digunakan pada uji terbatas. Nah, validasi ini diberikan kepada 3 orang ahli. Yang pertama, guru kelas 4A di SDN Melong Mandiri 1. Yang kedua, guru kelas 4A di SDN 080 Bojong Indah Cibuntu. Dan yang ketiga, yakni dosen pembimbing 2, yakni Bapak Dr. Roni Haji Mugara MPD. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah dilakukan validasi, didapatkan bahwa hasil validasinya itu sesuai dan valid untuk dilakukan penelitian selanjutnya, yakni dengan menuju tahapan uji terbatas. Namun, sebelum uji terbatas dilakukan yang namanya revisi terlebih dahulu atau perbaikan-perbaikan dari media yang sudah dikembangkan tersebut. Setelah melaksanakan perbaikan tersebut, diantaranya perubahan indikator yang mulanya indikatornya secara luas dipersingkat lagi menjadi lebih terperinci. Setelah itu, kemudian peneliti melakukan yang namanya uji terbatas di SDN 080 Bojong Indah Cibuntu. Penelitian ini dilakukan kepada 23 siswa, di mana peneliti melakukan yang pertama proses pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap media tersebut. Nah, kemudian terhadap materi-materi yang akan diajarkan pada media tersebut. Nah, setelah mengetahui nih kemampuan siswanya seperti apa, lalu peneliti melakukan pemberian materi kepada siswa dengan menyampaikan materi dari media yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Kemudian peneliti menampilkan media tersebut melalui Twin Mirror. Karena sekolah tersebut memiliki fasilitas Twin Mirror, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Twin Mirror tersebut. Kemudian siswa satu persatu boleh mencoba media tersebut dengan mengklik setiap fiturnya. Di sini terjadi yang namanya pembelajaran interaktif. Nah, kemudian di sini guru juga memberikan materi tersebut kepada siswa, memberikan sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut harus dipecahkan oleh siswa. Kemudian guru menjelaskan juga untuk memberikan penguatan dengan menggunakan video, lalu diakhiri dengan games. Setelah memberikan media tersebut, guru mengetes apakah siswa memahami materi yang sudah disampaikan oleh guru. Nah, untuk mengetes tersebut dengan menggunakan yang namanya post-test. Kemudian, post-test tersebut setelah selesai dilaksanakan, siswa diberi lagi lembar yang lainnya berupa angket. Angket ini untuk apa? Untuk melihat respon dari siswa mengenai media yang sudah dikembangkan oleh peneliti. Setelah melakukan uji terbatas, kemudian didapatkan hasilnya. Nah, setelah didapatkan hasilnya, dilakukan yang namanya revisi kembali. Setelah direvisi medianya, lalu dilakukan lagi yang namanya uji coba lebih luas kepada SDN Melong Mandiri 1 dengan jumlah siswa 36 siswa.
Nah, begitu tahapan-tahapan proses pengembangan media tersebut hingga akhirnya media tersebut layak digunakan pada uji coba lebih luas. Poin yang kedua yakni mengetahui kelayakan dari media tersebut. Peneliti melakukan sebuah analisis data yakni hasil dari validasi oleh validator. Validator 1 memberikan skor 80, kemudian validator 2 memberikan skor 76, validator 3 memberikan skor 74. Apabila dirata-ratakan, maka didapatkan skor rata-rata validator yakni 76,67. Apabila dipresentasekan, maka termasuk ke dalam 96%. Jika dikategorikan, maka hasilnya yakni sangat baik atau layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil uji kepraktisan yang dilakukan oleh peneliti yakni didapatkan dari data respons siswa menggunakan angket dengan skala Goodman. Hasilnya, pada uji terbatas didapatkan bahwa skor rata-rata yakni 13,39 jika dipresentasekan masuk ke dalam 89% atau dikategorikan sangat baik. Kemudian yang kedua, pada uji lebih luas didapatkan skor bahwa 14,16667 atau jika dikategorikan ke dalam persen yakni 94%. Jika dikategorikan yakni termasuk ke dalam sangat baik, sehingga siswa merespon bahwa media tersebut sangat praktis atau sangat baik digunakan, mudah sekali digunakan sesuai dengan materi, kemudian sesuai dengan pembahasan isi dari PowerPoint tersebut. Hasil yang terakhir ialah hasil uji efektivitas, di mana uji efektivitas ini digunakan untuk mengetahui apakah media tersebut efektif atau tidak terhadap hasil belajar siswa. Dilihat dari pretest posttest pada uji terbatas dan uji luas, seperti pada diagram di atas. Didapatkan skor pada uji terbatas maupun uji luas, hasil dari pretest posttestnya tentunya mengalami peningkatan. Nah, dari data pretest posttest tersebut diolah menggunakan rumus N-gain, maka didapatkan skor pada diagram yang satunya, yakni yang ada di atas juga, di mana hasil dari uji N-gain tersebut didapatkan bahwa pada uji terbatas yakni 0,38 jika dikategorikan masuk ke dalam kategori cukup efektif. Kemudian pada uji lebih luas didapatkan skor yakni 0,7551 apabila dibulatkan yakni 0,76. Jika dikategorikan maka termasuk ke dalam efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa media tersebut efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kesimpulan dari penelitian ini yakni proses pengembangan media terjadi ke dalam 7 tahapan. Yang pertama studi pendahuluan, kemudian yang kedua desain produk, yang ketiga validasi, yang keempat revisi, kemudian yang kelima uji terbatas, yang keenam revisi kembali, yang ketujuh adalah uji luas. Setelah mengalami proses tersebut, maka didapatkan data-data berupa hasil dari validasi ahli, yakni dengan skor persentase 96% atau dikatakan valid. Kemudian dilihat dari respons siswa untuk melihat apakah media tersebut praktis atau tidaknya, yakni pada uji terbatas didapatkan skor 89%, kemudian pada uji luas didapatkan skor rata-rata 94%. Jika dikategorikan, ini masuk ke dalam kategori sangat baik, sehingga media tersebut sangat praktis atau sangat mudah digunakan oleh siswa. Selanjutnya, untuk melihat apakah media tersebut efektif atau tidak, bisa dilihat dari hasil N-gain, yakni didapatkan skor 59% pada tahap uji terbatas atau dikategorikan ke dalam cukup efektif. Kemudian pada uji lebih luas dapatkan skor 76% atau dapat dikategorikan sebagai efektif, sehingga media tersebut efektif digunakan dan sangat efektif terhadap hasil belajar siswa, sehingga hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Saran yang diberikan peneliti kepada penelitian selanjutnya yakni seharusnya pada tahap wawancara ini tidak hanya melibatkan guru saja, akan tetapi melibatkan sudut pandang siswa, di mana
kita lebih mengetahui permasalahan-permasalahan pada sudut pandang siswanya. Kemudian, untuk merubah latar belakang pada gambar, biasanya peneliti mengalami kesulitan. Maka dari itu, peneliti harusnya memiliki kemampuan dalam merubah background dari foto atau gambar-gambar yang ingin dimasukkan ke dalam PowerPoint. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Kemudian, saran lainnya yakni sebaiknya media yang akan dikembangkan itu berisikan banyak materi di dalamnya, tidak hanya mencakup satu materi, bisa mencakup satu bab atau mencakup beberapa materi lainnya di dalamnya yang secara garis besarnya sama dengan materi sebelumnya. Misalnya, mengenai materi metamorfosis, di dalamnya tidak hanya membahas metamorfosis saja, tapi ada daur hidup hewan, mulai dari ciri-ciri hewannya, kemudian mulai dari lingkungannya, kemudian mulai dari habitatnya, kemudian mulai dari bagaimana mereka berkembang biak, lalu nanti masuk ke dalam metamorfosis juga. Kurang lebih seperti itu masukan dari peneliti. Sekian presentasi mengenai skripsi yang sudah dilakukan oleh peneliti, yang sudah disusun oleh peneliti. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.